Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Puja Sidik dengan NIM 200600055. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teori klasik. Ahli ekonomi klasik meyakini adanya persaingan pasar bebas yang secara otomatis bebas dari segala campur tangan pemerintah. Semua kaum klasik memandang pemumputan modal sebagai kunci kemajuan. Karena itu mereka menekankan betapa pentingnya arti tabungan dalam jumlah yang besar. Hanya pemilik modal dan pemilik tanah yang mampu untuk menabung. Semua ahli ekonomi meramalkan timbulnya keadaan stasioner pada akhir proses pemumpukan modal. Sekali keuntungannya mulai menurun, proses ini akan berlangsung terus sampai keuntungan menjadi nol. Pertumbuhan penduduk dan pemumpukan modal terhenti dan tingkat upah mencapai tingkat kebutuhan hidup minimal. Dalam garis besar teori klasik, pembangunan ekonomi dapat dinyatakan demikian. Misalkan kenaikan keuntungan yang diharapkan dapat menaikkan investasi sehingga menambah stok modal yang telah ada dan mendorong penyempurnaan teknik. Kenaikan dalam hal pemumputan modal menaikkan jumlah cadang upah. Sebagai akibatnya, upah naik. Upah yang lebih tinggi pun mengundang pertumbuhan penduduk yang menyebabkan permintaan akan makanan menjadi naik. Kritikan terhadap teori klasik yaitu mengabaikan kelas menengah, melalaikan sektor publik, meremehkan teknologi, dan hukum yang tidak realistik, dan pemikiran keliru mengenai upah dan keuntungan. Teori Marx tentang pembangunan ekonomi. Menurutnya, setiap struktur kelas masyarakat terdiri dari kelas pemilik tanah dan bukan pemilik tanah. Karena cara produksi tunduk pada perubahan, maka evolusi masyarakat akan terjadi apabila kekuatan produksi bertentangan dengan struktur kelas masyarakat. Teori Marx tidak bisa ditetapkan secara langsung di negara terbelakang. Kegagalan Marx untuk menyadari adanya tekanan produk membuat teorinya tidak bisa diterapkan di negara terbelakang yang berpenduduk sangat padat. Kekacauan politik dewasa ini di beberapa negara Amerika Latin, Afrika Jauh, dan Timur Tengah menunjukkan bahwa kondisi negara terbelakang yang dimaksud Marx tersebut berfungsi sebagai tempat yang subur bagi tumbuhnya komunisme. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.